Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Wa amma sababu thalis wa huwa hubbukal muhsina fi nafsihi wa illam yasil ilaika ihsanuh, wa hadha aydan mawjudun bittiba'. Fa innahu idza balagaka khabaru malikin abidin adilin alimin rafiqin bin nas mutalattifin bihim mutawadi'in lahum wa huwa fi kutrin min aqtaril ardi ba'idin anka, wa balagaka khabaru malikin akhara zalimin mutakabbirin fasikin mutahattikin syarir wa huwa aidan ba'idun anka, fa innaka tajidu fi qalbika tafrikatan bainahuma iz tajidu fil qalbi mailan ilal awwal wa huwa al-hub wa nufratan 'anil thani wa huwa al-bughd, ma'a annaka aisun min khairil awwal wa aminun min syarri thani lin kita tama'ika anit tawagguli ila biladihima. Fahadha hubbul muhsin min haitsu innahu muhsinun faqat la min haitsu innahu muhsinun ilaik, ila akhir. Makna daripada kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Adapun sebab yang ketiga, yaitu kecintaanmu kepada orang yang berbuat baik pada dirinya sendiri. Artinya kecintaan kita kepada orang yang berbuat baik, bukan berbuat baiknya kepada kita. Dia hanya berbuat baik untuk dirinya sendiri, untuk orang lain, tetapi perbuatan baiknya itu tidak sampai kepada kita, maka kita pun cinta kepada orang tersebut. Yaitu kecintaanmu kepada orang yang berbuat baik pada dirinya sendiri dan sekalipun tidak sampai kepadamu perbuatan baiknya. Nah, ada orang umpamanya penyembahyang, orangnya habis sembahyangnya naik ke rumah, kada mau urusi orang, mengganggu orang kada, berbuat baik kepada orang kada, cuma gawiannya pulang balik ke masjid, ke rumah, ke masjid, ke rumah. Nah, pasti hati kita cinta kepada orang itu, walaupun orang itu kada pernah berbuat baik kepada kita, hanya kepada dirinya sendiri. Dan sekalipun tidak sampai kepadamu perbuatan baiknya. Ini juga terwujud pada tabiat manusia. Nah, tabiat kita mencintai orang yang berbuat baik. Tabiat manusia menyukai orang yang berbuat baik, walaupun perbuatan baiknya itu kada sampai kepada kita, walaupun. Nah, sebaliknya tabiat manusia itu membenci orang yang berbuat jahat, walaupun perbuatan jahatnya itu kada sampai kepadanya, walaupun perbuatan jahatnya itu kada sampai lawan kita, tapi orangnya jahat. Nah, tabiat kita selaku manusia pasti kita kada katuju, kada suka dengan orang itu. Itu sudah tabiat yang dijadikan Allah pada diri tiap-tiap manusia. Karena apabila sampai kepadamu berita seorang raja
yang ahli ibadah, yang adil, yang alim, kasih sayang terhadap manusia, ramah tamah dengan mereka, tawadhu kepada mereka. Raja itu berada di suatu penjuru di muka bumi yang jauh dari tempat tinggalmu. Dan sampai juga kepadamu berita seorang raja yang lain yang zalim, takabur, fasik, berbuat kerusakan lagi sangat jahat. Dan raja itu juga jauh dari tempat tinggalmu. Maka sesungguhnya engkau merasakan dalam hatimu perbedaan antara kedua berita raja tersebut. Itu sudah tabiat manusia. Ada raja di Malaysia, raja Malaysia umpamanya, rajanya adil, rajanya itu penyayang, rajanya itu pemurah, rajanya itu ahli ibadah. Ada pulang raja di negara lain, rajanya zalim, rajanya fasik, rajanya suka membunuh. Nah, kita mendengar dua berita itu, mendengar dua kabar itu, maka di dalam hati kita sebagai manusia pasti ada perbedaan dalam menyikapi dua kabar itu. Karena engkau merasakan dalam hati kecenderungan kepada yang pertama, yaitu cinta, dan lari dari yang kedua, yaitu benci. Pasti kita ketujuh lawan raja Malaysia tadi. Pasti kita kada ketujuh lawan raja nang negara sebuahnya itu, nang kada adil, nang zalim itu. Padahal engkau putus asa, artinya tidak berharap dari kebaikan raja pertama, dan engkau merasa aman dari kejahatan raja yang kedua. Padahal raja yang baik itu lain raja kita, lain raja kita yang baik itu, dan raja yang jahat itu pun lain raja kita juga. Kebaikan raja yang pertama kada sampai lawan kita juga, kejahatan raja yang kedua itu kada sampai lawan kita juga. Karena putusnya harapanmu untuk masuk ke negeri keduanya, kita kada berpikir juga hendak pindah ke negara raja yang baik tadi. Kada dah hendak ke sana juga kita pindahnya, tapi tetap hati kita ini ketujuh lawan raja nang disebutkan tadi, adil, penyayang, jujur. Maka ini adalah cinta kepada orang yang berbuat baik dari segi bahwasanya dia orang yang berbuat baik saja, bukan dari segi orang yang berbuat baik kepadamu. Nah, kalau kita ketujuh, kalau kita cinta kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu sudah jelas itu. Dan sama halnya kita juga cinta kepada orang yang suka berbuat baik, walaupun perbuatan baiknya itu kada kita nikmati, walaupun perbuatan baiknya kada sampai kepada kita. Di dalam contohnya lagi, kita melihat film umpamanya. Film itu ada penjahat, ada jagaunya. Itu pasti ada tokoh-tokoh yang memerankan menjadi penjahat, ada tokoh yang memerankan orang yang pembela kebenaran. Nah, selaku manusia yang normal, di mana saja bila melihat film itu pasti melawan jagaunya,
Padahal apa ada jagaunya itu lawan kita patuh kada, memberi kita apa kada suah, nang penjahat itu lawan kita kada suah jom menyeriki, nang penjahat itu kada suah mengganggu lawan kita, tetapi hati kita dengan sendiri memihak kepada jagaunya. Asal menonton film ini orangnya pintar normal syaratnya. Amun menonton filmnya orangnya kada normal, atau kata kalau ditangguh bisa umpat penjahat, ini mau juga. Nah itu sudah fitrah manusia yang diciptakan Allah demikian. Nah ini juga menuntut cinta kepada Allah Ta'ala. Ini mestinya menuntut cinta kepada Allah. Kalau kita tadi sudah cinta kepada orang yang baik, walaupun kebaikannya kada sampai kepada kita, itu mestinya kita cinta kepada Allah. Mestinya kita cinta kepada Allah. Bahkan menuntut bahwa tidak mencintai sama sekali selainnya. Nah, kalau kita mencintai orang yang baik, itu mestinya kita kadang mencintai seseorang sebagaimana cintanya kita kepada Allah. Kecuali dari segi berhubungan daripadanya dengan suatu sebab. Kecuali ada sebab-sebab yang menyebabkan kita kada cinta kepada Allah. Kita lawan orang baik kawa cinta. Raja yang baik tadi kita kawa ketujuh, kawa cinta. Lawan orang yang jaga pembela kebenaran kita suka, kita cinta. Tetapi kepada Allah mestinya lebih daripada itu cintanya. Nah apabila kepada Allah kita kada kawa cinta, sedangkan kepada orang-orang tadi kita bisa cinta, berarti ada sesuatu sebab, berarti ada sesuatu masalah di dalam diri kita ini. Masalahnya adalah ada kalanya kita ini kurang akal, ada kalanya kita ini lalai dengan kesibukan-kesibukan duniawi, sehingga kita kada sempat untuk tafakur, untuk merenungkan tentang kejadian seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Orang tuh umpamanya katuju lawan duit 50.000, ini katuju lawan duit 50.000. Nah, lawan duit nang harga 100.000 bang, mesti lebih katuju lagi. Lawan 50.000 nya katuju, lawan duit 100.000 tentu lebih katuju, asal orang ini punya tabiat manusia. Nah kalau orang ini katuju hanya lawan 50.000, katuju lawan selawi ribu, kada katuju lawan nang 100.000, nah orang ini ada sebab. Ada sebab. Bisa inya sebabnya kada tahu bahwa itu ratusan ribu lebih berharga dari 50.000, atau inya ini orangnya ada sesuatu kelainan pada jiwanya. Kayak kakanakan tuh kadang-kadang ia minta duit 1.000 nya beri 5.000 pada mau 1.000 tuh bangnya minta. Nah ini orang yang akal seperti kanak-kanak. Jadi kalau kita bisa cinta kepada orang yang baik, cinta kepada orang yang adil, cinta kepada orang yang jujur, mestinya cinta kita kepada Allah lebih daripada itu. Nah semestinya kayak itu. Nah kalau kita belum bisa macam semestinya itu, kita disuruh mempelajari, disuruh memeriksa diri kita. Kenapa sebabnya diriku ini nah lawan nang harga 100.000 tuh kada ketuju.
lawan 50.000 katuju. Kenapa aku ini lawan pirak katuju, lawan emas kada katuju? Berarti aku ini ada masalah. Nah itu nang perlu dituntut, itu nang perlu dikaji. Nah supaya bujur-bujur kita ini mencintai sesuatu nang memang itu berhak untuk lebih dicintai. Seperti di dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hari akhir zaman. Akhir zaman itu adalah hari-hari yang penuh dengan kerusakan-kerusakan. Artinya manusia-manusia yang hidup di akhir zaman itu manusia-manusia yang sudah imannya tipis. Nah, di akhir zaman itu ujar Nabi, manusia itu lebih mengutamakan kawan-kawannya daripada orang tuanya. Padahal mestinya orang tua ini lebih utama daripada kawan. Nah tapi karena ini orang berada di akhir zaman yang manusia itu sudah rusak mentalnya, rusak imannya, kawan lebih dia utamakan, lebih dia hormati daripada orang tuanya sendiri. Nah sama ini, orang-orang yang imannya tipis, orang-orang yang tafakkurnya kurang, orang-orang yang pikirannya hanya meluruskan keinginan syahwatnya, orang yang hanya keinginannya untuk mencapai kejayaan-kejayaan duniawi, dia pasti kada akan bisa mencintai Allah. Dia hanya bisa mencintai makhluk-makhluk yang baik. Dia hanya bisa mencintai manusia-manusia yang baik, tapi kada bisa mencintai kepada yang mestinya lebih dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa tidak mencintai sama sekali selain Allah, kecuali dari segi berhubungan daripadanya dengan suatu sebab. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah orang yang berbuat baik kepada alam seluruhnya, dan yang memberikan anugerah kepada semua jenis makhluk. Kada ada satu makhluk pun yang luput dari kebaikan Allah. Kada ada. Apa kebaikan-kebaikan Allah? Yang secara garis besarnya Imam Ghazali menjelaskan, pertama, kebaikan Tuhan kepada alam seluruhnya termasuk manusia. Pertama, dengan mewujudkan mereka. Manusia asalnya kadada, alam asalnya kadada. Karena kebaikan Allah diadakannya. Nah, diadakannya. Ini kebaikan Allah. Dan yang kedua, dengan menyempurnakan mereka dengan anggota-anggota tubuh dan sebab-sebab yang mana sebab-sebab itu termasuk hal yang penting bagi mereka. Imbas sudah diciptakannya si manusia ini, contohnya manusia ini pulang diulahkan Tuhan anggota-anggota tubuh, yang anggota-anggota tubuh itu sebagiannya ada yang menempati posisi yang penting di dalam tubuh. Dan yang ketiga, dengan perkembangan kemewahan dan kenikmatan mereka, dengan menciptakan sebab-sebab yang menjadi tempat sangkaan hajat mereka. Diciptakan Tuhan di tubuh kita ini tangan, kaki. Padahal andai kata kita ini kada bertangan, kada berkaki, kita hidup aja juga. Hidup. Tapi dengan kebaikan Allah diulahkan tangan, diulahkan batis. Sekalipun
tidak pada tempat sangkaan darurat. Padahal orang kada bekangan kada babatis itu kada darurat, kada mati artinya. Dan yang keempat, dengan memperindah mereka dengan keistimewaan dan kelebihan-kelebihan yang menjadi tempat sangkaan perhiasan mereka, dan itu di luar dari darurat-darurat dan hajat-hajat keperluan mereka. Itu contoh 4 pokok kebaikan Tuhan: darurat, hajat, lawan tawassuat. Nah, itu ada perbedaan dalam kehidupan kita secara umum. Darurat itu artinya dalam keadaan darurat ya. Kalau istilah agama, darurat itu sesuatu yang jika tidak ada dia mati. Itu ngarannya darurat. Sesuatu yang jikalau tidak ada dia mati, itu ngarannya keadaan darurat dalam bahasa agama. Nah, yang kedua, hajat. Apa itu hajat di dalam ukuran agama? Hajat itu artinya sesuatu yang jika tidak ada dia akan sempit dan sulit. Itu hajat ngarannya. Tapi kada mati, cuma sulit. Orang kada bekangan, kada bebatis, itu hanya kehilangan hajat, bukan kehilangan darurat. Karena kada bekangan, kada bebatis itu sulit. Tetapi kada sampai kepada posisi darurat. Nah, kenapa kita perlu mengetahui apa itu darurat, apa itu hajat? Karena di dalam kaidah hukum kita, yang namanya darurat itu membolehkan yang dilarang Allah. Ad-darurat tubihul mahzurat. Keadaan darurat membolehkan yang diharamkan. Contohnya, ini ada nasi urang tapinya nasi urang, atau ini ada banyu urang. Kita ini dalam keadaan darurat. Bila kadang minum mati, nah ini sangkal sudah, sangkal. Bila kadang minum mati, ada banyu urang. Masa mencari orangnya berpada, kada tahu kemana orangnya. Nah, itu keadaan darurat, kita boleh minum banyak orang. Tuh, minum, nggak ada bepadahan, nggak ada apa-apa. Karena ini keadaan darurat ngarannya. Nah, itu ad-darurat tubihul mahzurat. Jadi jangan dianggap terlalu luas ngaran darurat itu. Ini darurat nah boleh aja. Nah, apa garang darurat tuh artinya? Darurat tuh bila kadet mati. Kayak orang sangkal tadi darurat ngarannya. Kalau hanya sekedar hajat, nah itu kada boleh. Misalnya makan ini mun kada beiwak, kada nyaman makan. Bekeringan wara, iwak kada ada, kuah kada ada nasiannya. Ada kuah orang, boleh nama ambil, nah kada boleh. Itu hajat saja kuah itu. Karena kada bakuah kita makan nasi hidup aja. Nah kada boleh itu. Itu kada masuk dalam kategori darurat ngarannya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan di dalam kehidupan ini sesuatu yang darurat diciptakan Tuhan. Sesuatu yang hanya untuk hajat diciptakan Tuhan. Dan lagi sesuatu yang sifatnya tawassuat diciptakan Tuhan juga, yang hanya untuk keluasan-keluasan. Kayak kendaraan, itu tawassuat. Itu hanya keluasan-keluasan. Nah, contoh darurat dari anggota tubuh adalah kepala.
Coba manusia kada kepala, ada yang hidup, hati, jantung. Nah ini contoh. Allah menciptakan di dalam tubuh kita ini sesuatu yang sifatnya darurat, sangat penting, seperti kepala diciptakan Tuhan di tubuh kita, jantung, hati dan sebagainya. Dan contoh yang diperlukan, yang hajat Allah ciptakan juga di tubuh kita adalah mata. Itu hajat. Tangan dan kaki diciptakan Allah dengan kemurahan dan kebaikan Allah. Dan contoh perhiasan adalah melengkungnya dua alis, merahnya kedua bibir, dan kebulatan kedua bulak mata. Kemurahan Allah, kebaikan Allah. Jika diulahkan Tuhan kita mata kayak pekacauan itu gunanya, baiklah. Kada baik. Nah, karena kebaikan Allah diperhiasi oleh Allah mata dengan demikian, hidung demikian, dan lain sebagainya dari hal-hal yang jikalau tidak ada, tidaklah binasa hajat keperluan dan tidak pula darurat. Nah, itu contoh kebaikan Allah kepada manusia ini, contoh kebaikan Tuhan. Dan contoh yang daruri dan dari kenikmatan-kenikmatan di luar anggota tubuh manusia adalah air dan makanan. Nah, Allah ciptakan untuk manusia sesuatu yang sifatnya darurat, banyu, makanan diciptakan Tuhan. Dan contoh hajat kebutuhan adalah obat, daging dan buah-buahan diulahkan Tuhan juga sagan hajat manusia supaya makan beiwak bakuah. Dan contoh keistimewaan dan kelebihan adalah hijaunya pohon-pohon, bagusnya bentuk sinar cahaya, bunga-bungaan, kelezatan buah-buahan dan makanan-makanan yang tidak binasa hajat kebutuhan sebab tidak adanya itu semua dan tidak pula darurat. Allah ciptakan buah apel, Allah ciptakan buah anggur, Allah ciptakan buah macam-macam, buah nyaman-nyaman. Itu hanya sekedar untuk kesenangan. Andai kata kada dan itu kita kada sempit, apalagi darurat. Nah, itu menunjukkan kebaikan Allah kepada manusia. Pembagian tiga ini adalah terwujud untuk setiap binatang. Darurat, hajat, keluasan. Bukan hanya manusia. Binatang-binatang pun diberi Tuhan, ada yang sifatnya darurat, ada yang sifatnya hajat, ada yang sifatnya hanya sebagai keindahan, keluasan. Bahkan untuk setiap tumbuh-tumbuhan diberi Tuhan. Bahkan untuk setiap jenis dari jenis-jenis makhluk, dari puncak aras sampai ke penghabisan alas tidur, sampai ke ujung bumi. Jadi seluruh makhluk itu diberi Tuhan tiga hal tadi. Ada yang sifatnya darurat, ada yang sifatnya hajat, bahkan yang sifatnya hanya sebagai kenyamanan, kenikmatan-kenikmatan yang di luar daripada darurat dan hajat. Maka dengan demikian Allah lah yang berbuat baik itu sebenarnya. Allah yang berbuat baik itu. Nah, makanya tadi kalau kita ini cinta kepada orang, kepada manusia yang berbuat baik kepada kita, cinta kepada Fulan bin Fulan yang berbuat baik kepada kita, tapi kita kada cinta kepada Allah, atau cinta juga cuma kurang cintanya daripada cinta yang sebenarnya, berarti kita ada sesuatu sebab tadi.
Karena dengan perincian-perincian ini ternyata Allah semua yang paling berbuat baik itu. Maka dengan demikian Allah lah yang berbuat baik. Maka bagaimanakah selain Allah dapat berbuat baik? Adakah yang selain Allah yang bisa berbuat baik? Sedangkan orang yang berbuat baik itu adalah kebaikan dari kebaikan-kebaikan kekuasaan Allah. Orang yang berbuat baik kepada kita, manusia yang berbuat baik kepada kita itu orang diulah oleh Allah juga. Selama ini ada si Fulan bin Fulan yang membantu kita habis-habisan, yang menolong kita, yang berbuat baik kepada kita. Sekalinya Fulan bin Fulan tuh Allah Ta'ala juga yang mengulahinya. Nah, jadi Allah jugalah sebenarnya yang berbuat baik. Maka bagaimanakah selain Allah dapat berbuat baik? Sedangkan orang yang berbuat baik itu adalah kebaikan dari kebaikan-kebaikan kekuasaan Allah. Karena sesungguhnya Allah adalah yang menciptakan kebaikan dan yang menciptakan orang yang berbuat kebaikan, berbuat baik. Yang menciptakan kebaikan dan menciptakan sebab-sebab kebaikan. Nah, jadi untuk mencapai seperti ini mesti dilakukan tafakkur. Tafakkur. Bila kada tafakkur, kada ta'ulihi nangka itu, kada dapat nangka itu. Dikira si anu tupang nang baik lawan kita, sehingga kita tunduk patuh nang apa jarinya. Kita menyangka inyan itu pang nang berbuat baik lawan kita. Karena kita kada sempat tafakkur. Jakanya kita tafakur, nah dapat sama dengannya. Sekalinya inya itu berbuat baik lawan aku, Allah Ta'ala juga nang maulah inya itu baik lawan aku. Nah maka itu ya Nabi tafakur sesaat nang menghasilkan demikian kesimpulan, nilainya lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Orang tuh beribadah berzikir aja tahunnya, tapi hasilnya kadang napa-napa. Itu dapat pahala nang ganal juga. Tapi kalau ingin tafakur sehingga dapat menyimpulkan bahwa ternyata Allah juga nang ianya nang berbuat baik ini. Nah, kalau kita dapat demikian sama dengannya akibat daripada tafakur, sesaat itu kita diberi pahala oleh Allah lebih daripada pahala ibadah 70 tahun. Luar biasa tafakur pahalanya. Maka mencintai dengan alasan ini sudah tahu tadi kan, alasan-alasannya sudah tahu. Mencintai kepada selain Allah sudah tahu nang kainina. Tatapnya cinta kepada selain Allah suatu kebuduhan semata-mata ngarannya. Itu suatu kebuduhan, artinya kada pintar orangnya itu ngarannya. Dalam pengertian mencintai Allah bukan kita kada boleh mencintai makhluk, bukan kada boleh. Bahkan Allah menyuruh kita mencintai orang tua, mencintai anak, mencintai kawan, mencintai orang saleh. Artinya mbah mendengar ini, aku bini kada cinta lagi, Ta'ala aja lagi, nak kada mau nih tuh. Lawan anak kada cinta lagi, Allah lagi yang ku cintai. Nah bukan itu maksudnya. Maksud ini adalah cinta kepada Allah itu di atas daripada cinta dengan yang lainnya. Kalaupun ada orang lain daripada Allah yang dicintai, itu karena suruhan Allah. Ada orang lain yang kita cintai, Allah yang menyuruh. Jakanya kada disuruh Tuhan mencintai kuitan, kada ku cintai kuitan itu. Jakanya Allah kada nyuruh mencintai bini atau laki, kada ku cintai.
Tapi karena Allah yang menyuruh cintai anak, cintai laki, cintai orang beriman, cintai bini, lalu ku cintai mereka. Nah, ini yang dimaksud dengan keterangan ini. Maka mencintai dengan alasan ini kepada selain Allah juga suatu kebodohan semata-mata. Nah, jadi kalau sudah tahu ini, ada kita masih mengutamakan cinta lain Allah, lebih kita utamakan daripada Allah, mencintai anak bini, mencintai harta, lebih kita utamakan daripada mencintai Allah. Nah, ini satu kebodohan pada diri kita, nang mesti dikikis, nang mesti diobati, supaya sebujurnya nang habang daripada akan habang, nang hijau pada akan hijau. Nah, barang siapa yang mengenal demikian, niscaya ia tidak mencintai dengan alasan ini kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya mencintai harta, boleh saja mencintai harta, cuma harta nang macam apa nang dicintai? Harta yang kita disuruh Allah mencintainya itu adalah harta benda yang selama ini mendukung aku untuk jalan Allah. Nah, itu harta kita disuruh mencintainya. Harta-harta benda yang seringkali membuat kita lalai kepada Allah, harta benda yang seringkali membuat kita maksiat kepada Allah, nah itu harta benda yang jangan dicintai. Apakah lagi kedudukan, jabatan, kita cinta karena jabatanku ini adalah jembatanku untuk menuju Allah. Dengan jabatan ini aku bisa amar ma'ruf nahi munkar, dengan jabatanku ini bisa menegakkan kebenaran. Ayo cinta lawan jabatan karena itu. Tapi kalau jabatan ini membuat maksiat, jabatan ini maulah dosa, jabatan ini banyak macam-macamnya, lalai kepada Allah, nah jabatan ini yang dicintai, itu ngarannya sudah ada sebab nang kada sesuai, nang kada biris di dalam diri manusia itu. Barang siapa yang mengenal demikian, niscaya ia tidak mencintai dengan alasan ini kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ada pun sebab yang keempat. Al-Fatihah ila hadratin Nabi wa alihi Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim يا أيها الرجل منهم شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم